Nah, kalau lu secara pribadi, lu dukung Israel nggak? Hey warga, sekarang kita lagi ada di segmentasi menuju halaman dari dunia. Enggak, kebalik maksudnya. Dari halaman menuju dunia. Nah, sekarang gua sama kawan lama gua nih, namanya Iqbal Baikuni. Enggak, Iqbal Rosyadi namanya. Iya, Iqbal yang lebih old dari Baikuni sebenarnya. Kalau Baikuni tuh masih mudaan dikit ya. Aduh, ini internal sih, Bu, nggak banyak orang tahu sih. Biar tahu. Biar tahu ya. Apa-apa. Oke, siap. Makanya biar tahu sering-sering juga nonton channel ini nih. Wow, soft selling nggak tuh? Kalau gue lihat lebih hard selling tuh. bagus juga gitu. Oh, keren. Nambah nih. wawasan gitu. Gimana videografer keren ya? Keren. Oke deh. Jadi kita masuk di episode kedua dan gua pengen ngebahas tema yang dibawa sama Doi sih. Jadi ini sebenarnya berawal dari tongkrongan. Jadi dia itu sering banget ngebahas kayak, "Bung, ini kok di tahun 70 tuh kayak ada perubahan yang signifikan deh atau perubahan yang cukup ekstrim dibanding tahun sebelumnya." Ya berarti kan tahun sebelumnya itu kan tahun 60-an, Bung ya? Iya. Terus banyak perubahan tiba-tiba gitu tuh. Iya. Nah, tapi bukan berarti gua ngebahas tentang 70-an, kayak bukan berarti juga gua menganggap kayak 80-an, 90-an itu enggak segemerlap 70-an, enggak. Bahkan gua pribadi pun lahir di tahun 90-an gitu. Berarti kan harusnya gua glorifikasi itu di tahun 90-an kan. Iya. Nah, kalau lu kan tahun 80 nih. 60 sih. 69. 69 saya. Oh, mepet ke 70-an Iya, ya. makanya tahu banget tuh 70-an saya. Anjay. Karena lahir pas 70-an udah setahun. Oh ya, oke. Saya gitu. Sempet ngerasain juga sih. Ya udah, bridging-nya Gua sih Pirsa. Saya generasi itu juga lah. Ya, oke. Generasi Apa? ya pokoknya nggak 2000-an nggak. Intinya nggak 2000-an Iya, gitu. benar. Iya. Ya udah, introduce-nya atau bridging-nya segitu dulu ya. Nah, kita masuk ke bab pertama. Nah, di bahasan yang pertama ini atau di bab pertama ini kita ngebahas apa, Bung? Ya kan 70-an tuh. 70-an kan identik dulu ada anak muda, ya kan? Terus 60-an tuh ya ada anak muda lah. Ya sekarang juga anak muda. Sekarang juga anak muda. Orang tua juga ada. Iya, benar. Kan yang Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? highlight itu kan biasanya anak muda tuh, Iya, ya kan? iya. Di tongkrongan sekarang aja deh. Misalnya tahun 2000-an gitu atau 2010-an, 2020-an kayak sekarang kan punya style masing-masing. Betul. Khas tuh, ya nggak sih? Nah, tahun 70-an juga. Apa tuh yang yang khas? bikin menarik kan dia beda banget tuh Iya. sama tahun tuh. Jadi perpindahan dari tahun 60-an ke 70-an itu Cukup ekstrim yang cukup menurut lu? drastis. Oke. Ekstrim. Dibanding kita dari 70-an ke 80 atau dari 80 90. Oke. Bahkan 90-an akhir ke 2000-an itu masih ada yang sama, seragam. Oh, oke. Masih ada lah. Contohnya 90-an akhir ke 2000-an awal itu style-stylenya masih orang pakai baju atau style game yang lain. Emang pakai baju? Iya, maksudnya style berpakaian. Oh, style berpakaian. Pakai baju. Iya, emang pakai baju kan? Iya, ini kalau kayak gini netralnya nih. Oh Ini iya, oke. Semua zaman kayak. Semua zaman pakai ada begini ya. kan, Oke, kaos, oke. pakai celana Paling panjang. beda di materi atau tema tulisan aja Iya, kan. betul, Iya, kayak begitu. Apa kira-kira ya? Banyak gimmicknya nih sama dia nih. Kalau lu lihat orang tahun 90-an akhir tuh, Iya. ya nggak sih? Atau di 2000-an awal tuh kan, kalau 90-an akhir tuh Power Ranger tuh. Iya. Udah berlanjut tuh Iya, 2000-an betul. awal tuh. Itu si jagoan-jagoan itu pada saat di 90-an akhir sama 2000-an awal sama, hampir Oke. sama, nggak beda jauh. Nah, cuman nih yang menariknya nih menurut gua. Oke. Kalau tahun 70-an itu orang style 60-an, ke 70-an itu ada yang lumayan drastis gitu. Contohnya? Misalnya tahun 68 nih, ke 72, itu kan spare waktunya nggak Jauh ya, lama lah, ya cuma 4 berapa tahunan. tahun aja. Cuman ada perubahan-perubahan drastis gitu. Iya, contohnya apa? Tadi gue nanya contohnya. Itu dari orangnya dulu nih. Oke. Belum pakai Anda nih. Iya, Orangnya oke. nih. Ini orang nih, yang tahun 60-an kan style rambutnya, style cewek Oh, itu kayak gitulah. Kalau cowok tuh pompador, Iya. pakai apa sih, pomade Kalau gitu ya, lu rapi. sering nonton film penumpasan PKI itu. Ya. Kayak gitu tuh ceweknya. Atau istilah Indonesianya kayak belah pinggir Nah. gitu ya, atau klimis. Belah pinggir, kita Ya, bahas dari situ ya oke. dulu. Klimis-klimis gitu. Terus yang di 70 ini yang pada akhirnya lu anggap ekstrim tuh yang kayak gimana tuh? gondrong. Oh, gondes ya. Nah, tuh. Gondes Tadinya ya. klimis kan kalau yang 90 ke 2000 awal kan bersama tuh. Belah pinggir, belah tengah. Oh iya. Belah tengah kayak lu band tuh ada Backstreet Boys, Ya, Westlife benar. tuh, Backstreet ganteng Boys, banget. Westlife ya. Ya, abang-abangan kalau tahun anak 90 David Beckham. Ya, benar. Jadi orang tahun 90 tuh nganggep tuh sosok ini selalu abangnya tuh, David Beckham. Iya. Belah tengah. Heeh. Nah, sampai ke Indonesia kan. 70 justru gondrong. Nah, 60 akhir masih pendek, klimis,
tiba-tiba ekstrim gondrong tuh ya. Tuh nggak gondes juga. Apa sih? Gan Europe gondes. Kalau gondes kan desa, gondrong desa Indonesia ya. Kalau Kameranya di sini, kameranya di sini. Hei, ngapain katanya lihat videografer? Katanya juling. Enggak, itu bisa di-cut ya tadi tuh. Enggak boleh itu. Ngecekin fisik. Nah, jadi lagi. Oh iya. Gak apa-apa, kamu bisa diedit nanti. Paling repot editor kita nanti nih. Gua maksudnya. Lanjut. Jadi dari style-nya aja dia udah gondrong dan itu mendunia gitu. Maksudnya di era itu kita bisa lihat kalau misalnya di film atau di band-band. Betul. Bahkan di olahraga, di sepak bola yang lain-lain itu rata-rata mereka pada gondrong. Tapi bentar, Bung. Kalau ngomongin tentang style gondrong tadi yang lu bilang kan mendunia nih. Iya. Kira-kira awal mulanya yang pada akhirnya ini tersebar terkait style yang pada akhirnya jadi entertain itu berawal dari negara mana kalau menurut lu? Banyak influencer sih, bisa dari Amerika, kalau Amerika Kayaknya Amerika Utara. Iya, Terus kalau Europe, Eropa Barat sih. Dan ini terinfluence banyak dari salah satunya musik sih. Musik baru ke sport gitu. Iya sih benar. Nih kalau di konteks sejarah kalau menurut gua pribadi Bung ya. Gimana? Jadi itu pada masa itu kan masih era-era perang dingin ya. Oh iya, betul. Antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet gitu ya. Nah mereka tuh perangnya kan bukan cuma dalam hal persenjataan, teknologi, tapi juga ada perang terkait budaya. Oh nah, iya. penetrasi yang dilakukan sama Amerika Serikat khususnya ya, itu dia lewat budaya juga. Nah makanya dia nge-create atau ngebungkus itu dengan cara yang entertain. Salah satunya mungkin itu tadi secara style yang lu bilang gondrong tadi tuh. Dan gue juga sempat gondrong sih. Jangan-jangan gue kepengaruh di era 70-an itu juga tuh. Ya, iya, cuman yang desanya nih. Kalau itu kan gondrong desa. Iya, gondes. Iya, di Jerman, di Amerika kan nggak gondrong desa, gondrong village. Oh, gondrong village. Gondrong iya sih. Gondrong desa. Aduh. Nah, maksudnya Inggris ya. Gondrong village. Maksudnya lu kalau misalnya boleh lihat lah style Franz Beckenbauer. Iya. Ada misalnya band banyak, ada Rolling Stone. Maaf ya. Jadi Rolling Stone itu kalau lihat lu Mick Jagger ya. Iya. Itu kan gondrong gitu. Iya, dulu benar. Gitu. Gondrong ya maksudnya emang itu di 70-an awal sampai pertengahan seperti itu. Bahkan di film-film Indonesia pun yang legend kayak hippies lokal itu apa sih filmnya Bang Ben, film seriusnya tuh. Iya. Itu kan banyak yang seperti itu. Oke. Atau ada satu scene Bang Ben tuh kalau lu pada tahu juga di Bang Ben muda itu gondrong kayak gitu. Benyamin maksudnya Benyamin Sueb ya. Bang Benyamin Sueb ya kan, legend komedian kita ya, apa sih aktor legend lah ya, nggak hanya pelawak sih, karena di tahun 70-an itu salah satu filmnya hippies lokal itu dia serius justru ya. Iya, dan celana ya jadi kayak gitu itu dari segi dari dulu tampilan dari tubuh ya, looks. Iya, kalau yang cewek itu lebih kayak ke lu tahu nggak Ida Royani itu lawan mainnya Bang Ben. Itu style rambutnya masih rambut nih bahasanya nih, tapi khusus perempuan ya. Make upnya yang kayak semacam dia nggak tipis, nggak dibilang medok juga gitu. Oke. Tapi yang penting inian aja gitu. Ada naturalnya sih, jadi nggak terlalu medok juga gitu. Ada dibilang tipis, ada rada tipis juga waktu itu. Ya pokoknya kalau dari rambut tuh seperti kayak Mak Ida Royani gitu. Oke. Dari orangnya dulu tuh. Dari orangnya. Nah sekarang dari baju Bung gimana? Dari baju. Kita ngebahas cowok lagi dulu ya. Cowok. Kita lihat ya. Kalau yang cowok itu suka pakai kemeja yang ada gombrong. Oke. Nah kalau misalnya lu sekarang kayak style misalnya ini nih Bang Jul, misalnya kan dia suka pakai kemeja Hawaii gitu, apa sih namanya? Bung? Iya, kemeja pantai sih. Kemeja pantai, itu kan ada corak bunga-bunga. Iya. Sebenarnya udah ada, cikal bakalnya tahun 70-an. 70 itu ya. Cuman lebih gombrong. Oke. Kayak gitu. Tapi tetap dengan khas kancing atasnya dibuka juga. Kancing atas dibuka dan di kemeja salah satu ciri khasnya dia nggak pendek, dia panjang. Oh, justru panjang ya? Panjang. Oh, ini menarik sih. Iya, kayak begitu. Baru tahu gue kalau ini sumpah. Di tahun sebenarnya influence-nya udah ada sih. 60-an, cuman berkembangnya banget dan ini agak beda pas 70-annya. Gitu. Jadi dia agak gombrong aja pakai kemeja gitu. Dan gombrong atas, gombrong bawah. Berarti nggak lengkap dong kalau tadi bahas baju nggak bahas celana kan kagak pakai celana dong. Iya, kayak komen dong. Mau kemana? Iya. Mau kemana? Iya, gua nggak bisa keluar dari mobil. Kenapa? Gua nggak pakai celana. Gitu. Oh, itu salah satu scene antara Bang Komeng sama Haji Malih itu ya? Itu bisa dicek nanti ya. Ya, ntar dicek aja. Nggak real kok. Bang Komeng juga pakai celana kecuali mandi. Kalau style itu kan, kalau pakai style kan pertama dari looks orangnya dulu dong. Betul. Looks orangnya, habis itu yang dipakai atasannya gimana. Sekarang bawahannya nih. Biar detail.
bawahannya juga ikut gondrong juga tuh. Cut Bray. Cut Bray. Oke. Jadi gini, maksudnya dia agak ketat nih kalau di Iya, sini. iya. Kalau di sini dia Makin ke bawah lebar justru. lebar. Pakai Oke. sepatunya itu yang kayak mirip pedangdut Arafik. Kalau yang stylenya banget tuh, tahun 70. Kayak boots gitu ya? Iya, lu kalau Atau misalnya tahun pantofel kali ya istilahnya kalau sekarang tuh. mungkin. Warnanya Oke. tuh Ngejreng yang ya? agak ngejreng, Coklat, putih, coklat. Putih, Oh, putih justru ya? Putih banyak tuh. Coklat juga ada juga sih. Oke. Kalau di Indonesia tuh kayak gitu tuh yang gue lihat. Berarti kalau misalkan gue lihat artis luar, khususnya musisi tuh kayak Elvis Presley nggak sih? Iya. Oh, kayak gitu ya? Di Amerika kan. Iya. Jadi kalau kita pindahin geser nih sekarang kan K-pop nih. Iya. Rame ya, K-pop Aha. ya bagus lah, mantep Ah. ya. Jadi kalau Bisa dulu harusnya. tuh, iya nggak sih? Ya, iya. Dulu Lisa nggak ada, belum ada. Bapaknya benar. Lisa masih muda. Ya, bisa jadi. Adi Roya mungkin. Bisa banget. Ya kan? Iya kan, dia kan mendunia nih si K-pop. Nah, dulu kan tadi Amerika dia ya dulu booming banget dong sampai Iya. kita tahun 2000-an atau 90-an kan Iya, masih iya, kayak K-pop zaman sekarang kan Iya, di iya, iya. Hollywood itu. Betul, betul. Elvis salah satu produk dari musisi dari Oke. Amerika. Kita masih bahas secara looks ya, belum bahas tuh. tentang musiknya ya. Dari looks ini biar enak tuh kita ngelihatnya, nyentuhin. Dah, iya. Dan selain itu juga kalau selain pakai pantofel, mungkin ada yang beberapa pakai sepatu cats juga. Jadi kayak gitu, tergantung ininya ya, tergantung apa sih? Tergantung situasional juga dia mau kemana. Iya gitu. sih, benar. Nah, jadi Kondisi. kayak begitu dia agak panjang dan dia pakai sepatu-sepatu kayak begitu. Oke, cukup ya. Ini ngomongin durasi nih. Jadi tadi udah laki-laki, sekarang ke perempuannya biar lengkap. Secara Oke. style gimana kalau perempuan? Secara Kalau- pakaian baju dan celana? Kalau misalnya Eka jadi Igun dong. Oh, enggak Kalau ngomongin gitu. Jadi bences gitu. Iya, Eka nggak paham banget laki. Terus jarang nggak pakai gini sih, jadi gimmick. Iya, Gimmick TV sejarah banget. tentang yang pakaiannya juga nih. Oke, gimana, Iya, gimana? Yang cewek agak, jadi kalau 70 itu kalau gua lihat ya sepengetahuan gua, nanti kalau lu ada yang tahu lu boleh tambahin di Kolom komentar ya, ramein Boleh, aja, ramein. Kita aja. diskusi ya, nggak usah Nah, saling serang iya. tapi. Yang saya Biasanya gitu, saling serang. enggak, jangan. Enggak, jangan. Di sini enggak. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi mungkin lu boleh tambahin juga Aha. kalau menurut gua sepengamatan gua tuh kalau 70-an yang cewek-ceweknya itu gua rada suka juga sih. Mhm. Karena simple aja gitu. Simple tapi manis gitu. Simpelnya gimana pakai BH doang? Kagak simple. Pakai BH doang gimana? nih? Gimana? Iya kan? Gimana simpel? Kok kayak orang mabok? Kayak kena putal. Wah, Putau nggak tahu, dia 70-an nggak, 70-an masih nggak tahu. ya, wah, saya nggak tahu dah. Masih ya. ganja Iya, atau apa mungkin- sih? Kokain kali enggak kokain belum kayaknya sih di Iya masa-masa mungkin itu. kayak gitu-gituan lah. Mungkin ya. Mungkin akan daun singkong kebanyakan mabok. Ya. Pokoknya kita bersih ya, enggak narkoba, Bersih, sumpah. Iya. Nah, jadi sekali lagi. Jadi Tawa lagi. misalnya itu simple aja. Jadi dia kayak pakai iya, itu kalau yang kayak ininya banget apa sih dia mungkin ya cewek gaul lah mungkin ya Iya, zaman iya. itu Iya. pada suka pakai apa sih sweater gitu yang ada ini bentuknya bulat gitu yang dia ini agak tebel gitu Iya, iya. kayak crew neck gitu. Nah terus kalau misalnya yang agak pergi ke tempat-tempat kayak kondangan lah mungkin sekarang iya nggak sih dulu tuh kayak pakai yang baju terusan gitu. Jadi dia baju nah dia langsung rock gitu. Kayak gamis gitu Dan lah. ini suka ada kayak gespernya gitu. Oh iya. Gitu. Kalau gua Iya. lihat, gua kan suka banget band Nah. White Shoes and the Couples Company itu ya. Tuh. Kayak gitu ya stylenya ya. Iya, jadi kan banyak tuh salah satu influence-nya kalau udah root itu kan kita banyak lihat juga di tahun 80 Iya, tuh iya, style iya, cewek kayak iya. gitu. Itu bawaan dari 70 rootnya ternyata itu ya. banyak 70 karena 60 itu agak beda sih. Oh, Agak beda makanya yang lu cewek-cewek bilang 60 ekstrim sama tadi 70. ya. Iya, Oke. gitu. Kalau yang nantinya ini di tahun 80-an, Iya. 70 ke 80 itu Ya, nggak lebih ke perkembangan aja ya. Iya, nggak terlalu ini kalau style. Mungkin kalau teknologi mah, iya. Ah, perbedaannya. betul, Cuman betul, kalau dari betul. segi style itu nggak terlalu mencolok seperti 60 ke 70 Oke, gitu. Dan ceweknya tuh sip. simple aja sih kayak gitu. Sip. Nah oke, di bab kedua ini kita bahas tentang di ranah ekonomi nih. Nah kalau di ranah ekonomi itu di tahun 70-an khususnya tuh ada kejadian apa sih? Kalau misalkan, kalau gua ngebahas tentang antara Perang Dunia I dengan Perang Dunia II itu kan ada The Great Depression ya. Ya. Itu depresi besar ya. Di tahun segitu ya. Malaysia juga ya. Iya, Krisis di tahun Malaysia itu, lebih betul. tepatnya ya. Itu kan krisis di mana ya pasca Perang Dunia I, terus kejatuhan saham di Wall Street di New York gitu kan. Nah, kira-kira ada hal yang sama nggak sih yang terjadi khususnya di tahun 70, Bung? Kenapa kita penting juga ya? Kita harus ngebahas ini juga. Ekonomi itu kan Ya, lu hajat nggak hidup bisa ya. main musik tadi berstyle-style Iya, iya iya. kan. Pakai lu pakai jas, lu pakai
meja lu style di tahun 70-an tanpa didukung sama ekonomi kan. Iya, betul. Jadi di tahun 70-an juga terjadi beberapa peristiwa ekonomi penting kan. Salah satunya? Salah satunya tadi kan yang di-highlight tentang style gaya itu kan Amerika. Iya. Amerika pun sendiri sebenarnya Amerika banyak enak sih, dia mantep banget ya gayanya dan yang lain tahun 70-an. Kelihatannya enak gitu ya? Kelihatannya enak, tapi bukan berarti dia lepas dari masalah ekonomi dong. Yeah. Waktu tahun 70-an itu ada yang mungkin sempat khas juga namanya, kita kan kalau kita sering mungkin denger inflasi ya, kalau teman-teman tuh sering denger tuh inflasi ya. Sekarang nih ada istilah nih baru, stagflasi. Coba kita tebak dulu. Inflasi kan kayak apa sih, sering denger lah. Sekarang stagflasi gitu. Stagnya apa? Inflasi sering dengar. Tapi stagnya nih yang baru nih. Stagnya apa nih kira-kira? Stag kalau yang gue pahamin tuh kayak STAG ya, STAG ya. Tertahan nggak sih stag itu? Stagnan dari situ, iya nggak sih? Iya, perekonomiannya stagnan. Oh benar kayak gitu? Iya betul. Jadi Amerika pun sebenarnya kondisi ekonominya terpengaruh juga dengan ada istilah yang namanya stagflasi, stagnan. Jadi dia perekonomiannya itu stagnan, cenderung nggak menaik, cuman di endingnya itu ada inflasi. Masalahnya itu, makanya mungkin kalau nggak inflasi, nggak stagflasi dong. Kenapa di stagflasi? Karena dia sekali lagi ekonomi stagnan di terakhirannya itu dia mengalami inflasi. Udah ekonomi stagnan tapi ada inflasinya, makanya kita sebut dia stagflasi. Cukup buruk berarti ya. Nah, gua agak lupa inget nih triggernya. Mungkin lu inget nih, Bang Jul nih, ya nggak sih? Jadi ada peristiwa yang melatar belakangnya itu gue gak lupa inget soalnya. Sekali lagi kalau gue kan dari sisi historis ya. Ya. Kalau di tahun 70-an itu kalau nggak salah ada perang Yom Kippur deh. Itu perang antara Israel dengan negara-negara di Jazirah Arab tuh ya. Oh iya, betul. Nah, jadi kenapa pada akhirnya terjadi perang tersebut? Ya karena memang ada support juga tuh dari Amerika Serikat. Oh iya. Yang pada akhirnya pengiriman minyak ke Amerika Serikat itu cukup ditahan lah bahasanya gitu, atau istilahnya itu apa ya, diembargo gitu. Yang sampai pada akhirnya beberapa masyarakat di Amerika Serikat itu memang kesulitan buat beli bensin. Nah sayangnya di sana kagak ada orang Madura. Oh, Madura 24 jam tuh. Kalau ada orang Madura pasti kebantu banget tuh. Loh, beruntung nggak Indonesia punya orang Madura? Orang Madura bisa ngerubah gaya berpakaian orang Amerika tuh. Nah, nguasain perekonomian Amerika lewat jualan bensin. Gitu, dia keren kan? Amerika nggak punya. 70-an itu bukan cut play lagi, tapi pakai baju belang-belang ya. Itu kan mendunia. Gitu. Terus caro dong. Ya, bebek caro. Kita nggak di-endorse sama dia. Oh iya, tapi bebeknya beneran enak sih. Bebeknya enak. Gua nggak di-endorse, maaf nih. Maaf ya. Kita Bung Kretan ya. Iya, karena ngomongin tadi, ada salah satu suku yang gua seneng banget tuh, ada Madura, gitu. Parah sih. Kita balik lagi ke minyak tadi ya. Lagi. Mungkin itu yang menjadi hal yang lu bilang tadi itu stagflasi ya, karena memang minyak itu kan kebutuhan pokok juga ya, hajat hidup manusia juga ya. Selain digunakan untuk kendaraan, digunakan juga untuk pembangkit listrik juga. Betul, ya kan? Rem masuk angin. Iya, minyak kelapa. Ya beda dong minyak kelapa sama ini kan minyak bumi. Oh, iya. Wih, bener ya, minyak bumi ya? Aduh, iya, betul. Ya itulah ya, mungkin itu triggernya ya. Karena jujur kalau gue secara pribadi, secara definisi, stagflasi itu gue kurang paham. Bahkan secara inflasi pun gue cuma tahu kulit luarnya doang, Bung. Apa yang menyebabkan inflasi, gue tuh kurang begitu paham ya. Intinya kan tadi, kita balik lagi, kan ekonomi itu kan penunjang, maksudnya hajat hidup orang banyak, kenapa beli style-style dia kelihatannya enak, tapi nggak lepas dari ada permasalahan juga, problematikanya juga kompleks juga dan ya. Dan itu khas juga ketika di tahun 70-an. Penyebabnya tadi ada kenapa dia stagnan, Amerika mendukung tadi Israel dan pasokan minyaknya agak-agak terhambat dong. Dan itu nanti men-trigger juga loh buat beberapa konflik-konflik selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, di era-era selanjutnya, 80 sama 90. Nah, kalau lu secara pribadi, lu dukung Israel nggak? Gua tembak langsung tuh. Lu tembak Israel? Enggak, bukan. Gue nanya lu dukung Israel nggak? Oh, jadi ya gimana ya? Aduh, gimana ini tuh? masalah pribadi. Ya nggak? Masalah pribadi? Iya. Itu bisa kita obrolin di belakang ya? Ini buatan Israel. Masa saya buka baju, Pak? Buatan Israel? Iya nih kayaknya. Wallnya dari domba Yahudi. Domba Israel. Domba Israel. Maksudnya, ini dari wall nih, Pak. Aduh. Gitu. Tersesat nggak? Baju gitu. Tersesat nggak? Ya, nggak gimana ya, ke Israel sih. bisa jadi. Ada cukup. Intan Berduri, itu Bang Ben dapat penghargaan sebagai aktor terbaik loh. Anjir, gue baru tahu sumpah. Itu, kayak begitu.